ribet, pusing, atau langsung skip? Nah, di tahun 2025 ini, pemerintah ngeluarin aturan baru namanya PMK nomor 11 tahun 2025. Tenang, ini bukan aturan yang bikin PPN jadi tambah ribet. Justru buat ngejelasin cara ngitung PPN biar nggak salah. PMK ini ngatur soal dasar pengenaan pajak, terutama buat transaksi-transaksi yang nilainya nggak selalu jelas. Misalnya jasa tertentu, penyerahan khusus, atau perhitungan PPN dengan cara khusus. Di video ini kita bakal tanya-tanya seputar PMK nomor 11 tahun 2025. Kakak, boleh tanya-tanya seputar PPN? Males mbak, males, nggak mau. Kalau kakaknya? Oh iya, boleh mbak. Oke. Barang dan jasa apa aja yang tidak dikenakan PPN? Jadi ada barang dan juga jasa yang tidak dikenakan PPN. Contohnya seperti barang dengan kebutuhan pokok seperti beras, telur, sagu, buah-buahan. Nah, barang-barang tersebut itu tidak dikenakan PPN. Kalau untuk jasanya itu seperti jasa keuangan, jasa pelayanan sosial, jasa pendidikan, dan juga jasa kesehatan medis. Nah, jadi semua itu dikecualikan agar pemerintah tidak membebani masyarakat dalam kebutuhan dasar. Ini sih kakak, kamu tanya seputar PPN boleh? Boleh. Menurut kakak nih, mitos atau fakta jika perusahaan merugi PPN tidak perlu disetor? Kewajiban PPN itu tidak bergantung pada laba atau rugi sih kak, karena apabila dalam suatu masa pajak PPN keluarannya lebih besar daripada PPN masukan, selisihnya itu tetap wajib disetor pada kas negara. Itu sih. Oke. Kak, kalau sekarang gimana? Udah, mbaknya mau nanya apa? Tapi tinggal di sini ya mbak. Sana aja dah. Menurut kakak nih, mitos atau fakta sih semua PPN masukan tuh bisa dikreditkan? Menurut saya mbak. Menurut saya PPN masukan itu hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat formal atau material, seperti adanya faktur pajak dan penggunaan barang atau jasa tersebut. Kegiatannya terutama PPN. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka PPN masukannya tidak dapat dikreditkan. Itu udah. Makasih ya kak. Oh iya mbak. Kakak, aku boleh tanya-tanya seputar PPN? Boleh. Kalau misal nih ada PKP yang membagikan minuman itu secara gratis pada saat event. Nah, gratis tuh apakah PKP tersebut tetap kena PPN dan gimana cara penerapannya? Kok bisa sih? Itu tetap kena PPN ya. Karena barangnya itu sudah dikonsumsi walaupun nggak ada uang masuk. Dan DPP-nya itu bukan 0, tapi pakai nilai lain-lain, yaitu 11/12 dikali harga jual setelah laba kotor, lalu dikali PPN-nya sebesar 12%, baru deh ketemu PPN-nya. Oke, makasih kak. Oke. Ada apa tuh? Kak, aku boleh nanya-nanya seputar PPN nggak ya? Oh iya, boleh. Tapi saya sambil ngerjain tugas skripsi ya mbak. Ya, nggak apa-apa. Menurut Mas nih, bagaimana sih PMK nomor 11 tahun 2025 ini atur penggunaan DPP nilai lain dalam PPN dan transaksi seperti apa yang biasanya DPP itu nggak bisa nentuin dari harga jual biasa? Oh iya, boleh. Oke. Saya jawab ya mbak. Untuk PMK nomor 11 tahun 2025 itu menjelaskan PPN nggak selalu dihitung dari harga jual biasa ya mbak. Untuk transaksi tertentu boleh pakai DPP nilai lain sih supaya perhitungan pajaknya tetap adil dan masuk akal ya mbak. Biasanya DPP nilai lain dipakai kalau nilai transaksinya nggak jelas atau langsung. Misalnya pada jasa tertentu, imbalan, tidak langsung, atau transaksi dengan perhitungan kasus. Jadi walaupun kelihatan agak ribet nih aturannya, dibuat biar PPN tetap lebih rapi dan lebih seragam. Itu sih mbak. Ya Mas, boleh nanya satu pertanyaan lagi nggak? Oh iya, boleh. Kenapa sih PMK nomor 11 tahun 2025 ini tuh diterbitin setelah PPN naik jadi 12%? Mas? Iya, boleh. Oke, kalau menurut saya nih ya, PMK nomor 11 tahun 2025 itu diterbitkan untuk mencegah kenaikan beban PPN ya mbak, yang berlebih pada transaksi tertentu biasanya nih, dan memberikan kepastian dalam menghitung PPN dan PPNBM sih mbak. Itu sih kalau dari saya. Oh gitu ya Mas? Iya. Oke, cukup Mas. Iya, makasih. Makasih. Iya, sama.
Dan ini dia ya guys, pertanyaan-pertanyaan seputar PPN berdasarkan PMK nomor 11 tahun 2025. Nah, kenapa mahasiswa dan masyarakat umum perlu paham PMK ini? Jawabannya karena PPN adalah pajak yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan paham PMK nomor 11 tahun 2025 ini, kita tidak hanya tahu aturannya, tapi paham logikanya dan juga penerapannya ke PPN secara nyata. Dengan memahami aturan ini, kita bisa lebih sadar dan tepat dalam memahami PPN.